Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Muzaki, NIM C93219089. Jadi ingin mempresentasikan mengenai perlindungan terhadap kombatan dan kombatan. Seperti dalam hukum perang yang sudah dijelaskan teman-teman sebelumnya, di dalam perang menurut hukum Islam itu perang bertujuan kemaslahatan atau menciptakan perdamaian. Meskipun berperang, Islam itu tetap mengedepankan kemaslahatan. Nah, apa itu kemaslahatan yang dikedepankan? Yakni maslahat yang bersifat hakiki. Itu ada 5, yakni pertama, jaminan keyakinan keagamaan yang meliputi dari itu bertujuan untuk menghindari timbulnya fitnah, keselamatan dalam agama, serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan yang mengarah kepada kerusakan. Jadi perang di dalam Islam itu hanya untuk melindungi agama Islam sendiri. Jika ada yang memfitnah ataupun menimbulkan kerusakan di dalam agama tersebut. Yang kedua, yakni keselamatan jiwa. Maksud dari keselamatan jiwa di sini hak hidup yang terhormat dan mulia, termasuk dalamnya itu jaminan mengenai keselamatan nyawa, anggota badan, dan jaminan kehormatan manusia. Di sini jika ada musuh yang biasanya tentara itu dan warga sipil dijamin tidak akan, jika tidak melawan atau menyatakan damai, biasanya dijamin akan tidak ditembak atau dilukai. Yang kedua, jaminan keselamatan akal, yakni terjaminnya akal pikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berguna di tengah masyarakat atau sumber kejahatan yang bahkan terjadi di masyarakat. Yakni dalam menjaga akal ini di perang tidak boleh sampai merusak mental dari warga sipilnya agar tidak mengalami trauma yang berat, maka tidak boleh menyerang warga sipilnya. Yang berikutnya adalah jaminan keselamatan keluarga dan keturunan. Dalam hal ini biasanya prajurit-prajurit yang berperang itu dipilih yang sudah dewasa, yang kecil itu dibiarkan di rumah, dan yang perempuan atau wanita itu tetap dibiarkan di rumah. Nah, dengan maksud dan tujuan agar menjaga jumlah kaum muslimin agar beregenerasi. Yang berikutnya yakni jaminan harta benda, yakni meliputi kekayaan yang secara profesional mencari cara yang halal, bukan didefinisikan ke perekonomian yang lalim atau curang. Di dalam Islam biasanya ada perang dagang. Nah, ini memerangi orang yang bermain secara curang. Selanjutnya, subjek yang ada di dalam perang itu dibedakan menjadi 2, yakni kombatan dan non-kombatan. Kombatan ini biasanya berisi para TNI ataupun berisi pemikir-pemikir strategi perang. Sedangkan non-kombatan ini berisi warga sipil. Nah, ini dia lebih lengkapnya subjek dari non-kombatan. Dalam Islam sendiri disebutkan subjek non-kombatan itu diantaranya wanita, anak-anak, orang tua yang renta, warga sipil, ataupun musafir. Adapun hadis yang menyebutkan dilarangnya melukai objek-objek non-kombatan diantaranya yakni Bismillahirrahmanirrahim,
Anzu bismillahi fi sabilillah qatalu man kafara billah auzu wala tawullu wala tawliru wala tumassalu wala takadulu walidan wimroatan wala kabiratan faniyan wala munzalan pisau ma'in, yang artinya perangilah dengan nama Allah dan di jalan Allah. Perangi siapa saja yang mengingkari Allah, fakilah dan jangan melebihi batas. Dan jangan pula kalian mencincang serta membunuh anak-anak. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yakni larangan membunuh orang tua, renta dan anak kecil serta wanita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang memberi nasihat kepada tentaranya. Rasulullah bersabda, perangilah dengan nama Allah dan di jalan Allah dan berdasarkan milah Rasulullah SAW, dan jangan membunuh orang tua, renta, anak kecil, wanita, dan jangan kalian melebihi batas. Kumpulkanlah ghanimah kalian, bernuat islah dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari kedua hadis tersebut maka diambil kesimpulan tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, orang tua, dan warga sipil. Dan dalam saat ini juga ada musafir yang biasanya itu ada dari pelajar yang mengambil studi atau belajar di luar negeri maupun DKI, itu kan juga mereka tidak berdosa dan tidak mengikuti perang maupun menyumbangkan ide-ide mereka dalam perang. Nah, itu juga harus dilindungi. Yang berikutnya yakni objek dan kombatan. Selain subjek atau bentuk manusia yang dilindungi, ada juga objek-objek atau tempat fasilitas umum yang tidak boleh diserang, seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, lingkungan hidup, sumber kekayaan alam, maupun rumah-rumah penduduk. Jadi dalam perang itu ada etikanya. Perang itu hanya menyerang objek-objek militer seperti pangkalan udara, pangkalan senjata, maupun gudang senjata, maupun barak-barak atau kemah-kemah para tentara. Yang tidak boleh diserang itu ada tempat-tempat tersebut atau fasilitas tersebut yang bukan atau tidak termasuk dalam objek fasilitas militer. Nah, setelah ada perlindungan dari warga sipil atau non-kombatan, tetapi di sini juga ada beberapa kondisi yang diperbolehkan untuk membunuh warga sipil tersebut. Ada 3. Jika di mana kondisi yang pertama yaitu warga sipil tersebut ikut andil dalam peperangan atau ikut membantu walaupun hanya memberi motivasi berupa bantuan materi ataupun senjata, atau menyusun strategi sehingga status warga tersebut tidak lagi sebagai non-kombatan tapi meningkat menjadi kombatan karena warga itu melebihi batas. Yakni melebihi batas maksudnya ikut dalam menyumbang materi maupun ide atau strategi dalam berperang. Yang keadaan kedua yakni diperbolehkannya membunuh wanita jika diketahui merusak eksistensi umat Islam dengan cara wanita tersebut membuka auratnya di muka umat muslim. Seperti yang kita ketahui, kelemahan laki-laki yang dominan itu menjadi tentara, yakni mengenai aurat ataupun wanita. Jika wanita dari musuh ataupun warga sipil yang ada di musuh tersebut sengaja membuyarkan atau merusak konsentrasi manusia, maka boleh dibunuh.
Kondisi ketiga yakni diperbolehkannya membunuh warga sipil jika tidak jelasnya cara menentukan mana yang militer ataupun warga sipil, kecuali dengan membunuh sejumlah orang sipil. Ataupun beberapa perang yang pihaknya itu nakal atau mencederai etika perang dengan cara melibatkan warga sipilnya. Beberapa tentara itu menyamar menjadi warga sipil, dan ada juga yang diam-diam itu menyelinapkan warga sipil dalam tentaranya. Jadi tidak bisa dibedakan mana warga sipil asli dan mana tentara susupan atau penyusup. Nah, itu diperbolehkan untuk membunuhnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf karena saya juga sama-sama belajar. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari video ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.